Nah, jadi yang sebelah di sini eh, ditutup menggunakan terpal. Ini ada terpal, dan dindingnya ini masih menggunakan spandek atau seng nih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kawan-kawan bersama saya di channel Indrasis Vlog. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan yang selalu hadir, yang selalu support channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dipermudahkan segala urusan, dan dilancarkan dalam mencari rezeki kawan-kawan. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah kawan-kawan ya, jadi pada kesempatan video ini kita bukan keliling dulu ya, kita tidak explore ke perkampungan yang ada di kota Tanjung Pinang ataupun Pulau Bintan. Jadi saat ini kawan-kawan, saya berada di sebuah perkampungan, bisa dibilang seperti itulah ya, atau perumahan. Jadi saat ini saya berada di sebuah perumahan dan kita akan melihat sebuah masjid yang berada di kawasan perumahan ini, perkampungan ini, dan saya rasa layak untuk kita kita lihat dulu lah ya suasana atau situasinya atau kondisi dari masjid yang ada di sini kawan-kawan. Baiklah kawan-kawan, jadi kita akan langsung ke sana. Jadi kebetulan masjidnya itu ada di belakang saya. Jadi seperti ini suasananya. Nah ini seperti ini kawan-kawan, jadi seperti ini suasananya. Kalau kita lihat ini perkampungan atau perumahannya berada di kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Untuk nama perumahannya ini Perumahan Bukit Merpati Putih kawan-kawan. Jadi dulu saya pernah tinggal di sini juga kawan-kawan, di perumahan sini. Namun saya pindah atau bergabung dengan orang tua saya. Kemarin saya tinggal di sini, dan waktu saya tinggal di sini belum ada masjidnya kawan-kawan. Dan masjidnya ini ya berada di sini, seperti ini kalau kita lihat. Jadi untuk masjidnya ini, ya masjid ini kawan-kawan ini sudah aktif ya. Dalam arti kegiatan sholat 5 waktu, ditambah lagi di sini baru beberapa bulan saya dapat informasi sudah dilaksanakan kegiatan sholat Jumat kawan-kawan. Nah ini jadi seperti ini. Ini tempat wudhunya kawan-kawan. Ini coba kita lihat dulu sebentar. Layarnya menyala ya. Jadi ini saya akan lihatkan atau perlihatkan dari sisi depan dulu kan kawan. Jadi untuk perumahan ini kawan-kawan, nah inilah perumahan Bukit Merpati Putih. Dan di sini untuk area masjidnya. Jadi masjid ini sudah terbangun atau berdiri kurang lebih ada 4 tahun nih kawan-kawan. Jadi seperti ini. Nanti kita akan cari tahu kenapa masjid yang ada di tengah-tengah perumahan atau perkampungan seperti ini suasananya. Ini ada Masjid Jabal Rahmah, lokasinya di perumahan Bukit Merpati Putih kawan-kawan. Jadi seperti ini kondisi masjidnya. Nah, nanti sebelum masuk ke dalam kita akan lihat dulu suasana di luar dulu kan kawan. Jadi kalau di sana tadi saya melihat ada ini tempat ambil wudhu, dan di sini untuk tandasnya nih kawan-kawan, di samping sini. Nah ini untuk temboknya atau ya dindingnya. Ini yang di belakang sini masih menggunakan spandek kan kawan. Jadi seperti ini ya. Ini ada tempat wudhu dan
tandas nih kawan-kawan, atau WC-nya, dan masih menggunakan ini atap. Kalau ini dari asbes, dan ini dari spandek nih kawan-kawan. Itu airnya hidup ya. Ini suasana masjidnya. Nah, seperti ini untuk suasana tandasnya nih kawan-kawan. Ya, coba kita akan lihat di belakangnya sini, atau di samping sebelah kiri ya, kalau dari kita sebelah kiri. Nah, kalau sebelah sini belum di plester kawan-kawan. Ini belum di plester. Ini belakangnya seperti ini ya. Dan yang di sebelah sini belum di plester kawan-kawan. Oke, coba sekarang kita akan masuk ke dalam ya. Kita akan melihat suasana atau kondisi di dalam masjid kawan-kawan. Nah, jadi seperti ini suasana di dalam. Untuk lantainya ini masih semenisasi kawan-kawan. Pak. Nah, ini ada Bang Cecep nih, orang lama di sini, pemuda sini Bang ya. Sehat Bang ya? Bang, sehat Bang. Sehat ya. Betulin toa ya Bang ya? Ya, ini putus Bang. Oh, putus. Kemarin putus terus tua. Jadi seperti ini kawan-kawan, ini kita lihat suasana yang di dalam sini. Ini sudah ada mimbarnya. Ini untuk atapnya seperti ini kawan-kawan. Nah, jadi yang sebelah di sini ditutup menggunakan terpal. Ini ada terpal, dan dindingnya ini masih menggunakan spandek atau seng nih kawan-kawan. Wah, ini dindingnya masih menggunakan seng nih, dinding yang belakang ya. Empat tahunan ada ini Bang ya? 4 tahunan ada ya? Jalan 4 tahun. Jalan 4 tahun ya? Jadi seperti ini kan suasananya atau kondisinya. Pak, kalau Bapak ini siapa nama Pak? Mat Aini. Pak? Mat Aini. Mat Aini. Mat Aini. Panggilannya? Matnya. Pak Mat. Pak Mat ini asli dari Letung. Oh, jauh tinggal di sini Pak ya? Ikut anak. Sekaligus di sini Pak ya, bantu sini ya. Jadi kalau di sebelah sini kawan-kawan ini masih apa? Belum ada jendela. Jadi ini ditutup menggunakan terpal nih kawan-kawan. Jadi seperti ini, belum ada jendela. Oh, ini ada petugas Jumat
Ini Jumat kemarin nih kawan-kawan ya. Jadi seperti ini suasananya atau kondisinya dari Masjid Jabal Rahmah yang ada di perumahan Bukit Merpati Putih, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, kan kawan. Baik kan kawan, saat ini kita sudah bersama Pak RT. Sehat Pak ya? Ya, alhamdulillah. Sekaligus Ketua DKM sini. DKM. Berarti RT-nya udah resmi nih Pak? Atau masih sementara ya? Masih sementara. Jadi Pak RT merangkap sebagai Ketua DKM di Masjid Jabal Rahmah. Nah ini mau tanya dulu Pak RT. Ya. Untuk masjid ini sudah berapa lama? Masjid ini mulai dibangun sekitar 4 tahun sudah. 4 tahun sudah ya. Jadi kondisinya masih seperti ini ya. Seperti inilah kondisinya. Jadi kan kalau masjid itu kan biasanya ada bantuan dari developer atau yang ini perumahan kan. Namun kalau saya dengar developernya sendiri udah nggak ini lagi, nggak aktif lagi. Aktif, sudah meninggal orangnya. Jadi berarti ini perumahan terbengkalai lah Pak ya. Bisa dibilang seperti itu. Kemarin kan kita juga baru beberapa hari yang lewat, seminggu yang lewat kita ada rapat di dinas perkebunan di kantor camat kemarin. Kasus terkait kasus inilah, kasus pasung yang tidak jelas oleh di pihak developer. Jadi kita tekankan sama orang PU ya jangan hanya sebatas mengeluarkan perizinan, ya bertanggung jawab lah. Sekali-sekali turun di lapangan. Berdasarkan yang sepen yang diajukan oleh pihak developer kan. Nah, ini kalau sudah kayak gini ya perumahan terbengkalai masing-masing kan pemerintah lepas tangan. Alasannya arsipnya harus diserahkan dulu baru bisa diambil alih. Gitu ya. Sementara kan seharusnya kan kebijakannya kan dari pemerintahnya. Kalau pemerintahnya bijaksana ya bekerja sebetul-betul bekerja ya nggak mungkin jadi seperti ini kan kayak di perumahan-perumahan lain. Berarti kalau masjid ini proses pembangunannya udah mau jalan 4 tahun. 4 tahun. Untuk aktifnya? Untuk aktifnya baru 1 tahun. 1 tahun lebih kurang lebih ya. Mulai dari Idul Fitri kemarin lah. Kita Ramadan kemarin kita udah mulai bergerak di masjid ini dan Jumatan juga kita buat pas. Oh untuk sholat Jumat udah aktif juga ya? Aktif. Kita buat pas 1 Muharram kemarin pertama kali. Salat Jumat, salat kalau aku udah ada Pak ya. Alhamdulillah ya. Ya jadi seperti itulah kawan-kawan ya suasana atau kondisi di masjid sini. Jadi di masjid sini sudah mulai aktif untuk sholat Jumat dan sholat Id. Kalau 5 waktu tetaplah. Tetap. Cuman ya seperti ini kawan-kawan, kalian sudah lihat tadi di awal video kita sudah keliling juga. Kita sudah lihat suasana dari depan belakang. Kalau tempat wudhu ada 2 Pak ya sini. Tempat wudhu. Situ kan belakang tadi ada situ. Ada 2. Jadi ini saya berencana buka open donasi nih Pak untuk masjid sini kan. Ya siapa tahu bagi kawan-kawan sekalian yang hendak membantu menyumbangkan sedikit rezekinya untuk masjid sini, untuk pembangunan di masjid ini kami persilahkan ya Pak ya. Iya. Mungkin nanti semisalkan ada ini Pak, ada yang mau membantu atau kita open donasi ini, apa yang mau kita renovasi dulu gitu Pak? Rencana yang renovasi kita buat WC dulu lah ya, WC, tempat wudhu. Nah, itu yang paling utama. Kalau induknya kan terlalu besar anggarannya. Betul. Kita buat yang mampu, yang kita buat dulu. Kita boleh tengok dulu Pak yang mau di ini kan? Boleh ya. Oke kawan-kawan, jadi sebetulnya sudah di awal video kita lihat, cuman kita sekarang sama Pak RT lah, kita biar lebih enak seperti apa nanti kalau mau direnovasi untuk toilet, WC atau tempat wudhunya. Oke Pak. Baik kawan-kawan, jadi kita akan melihat untuk WC-nya. Jadi rencana dibangun di sini Pak ya? Ya, bangun di sini, tapi dia nadabnya. Oh berarti ini nanti dirubah gitu ya? Ya, ini berhubung ini masih belum permanen juga nih Pak ya? Permanen. Belum ada tiang atau apa? Ini sifatnya sementara. Sementara, jadi memang masjid ini belum ada tempat wudhu yang khusus gitu Pak ya?
Jadi rencana nanti dibangun di sini Pak ya? Bangun di sini. Karena dia ngadapnya ke sana. Oh ngadapnya ke sana. Jadi dia ini kan ngadapnya ke sana juga kan? Iya ya, ini sesuai kiblat nih. Nah, sesuai kiblat, tapi kita nanti taruh WC-nya ngadap begini. Oh, kamar mandinya ngadap di sini. Ngadap sini yang 2 biji kan kiri kanan. Jadi di sini kita buat nanti letter U-nya. Ini di sini tempat duduknya. Oh gitu ya. Dia model kayak masjid-masjid lain kan kayak gitu dia buat kan. Kalau untuk tempat duduk bapak-bapak kan rencananya kan memang kita buat di situ, nanti kita buat panjang. Oh, yang bapak-bapak yang khusus bapak-bapak kita buat panjang nanti ke sana. Ya jadi memang sepertinya memang harus dibenahi kawan-kawan. Kalau kita lihat seperti ini ada 2 nih Pak ya. Ada 2 WC. Ada 2 WC-nya. Tapi ini masih sementara nih kawan-kawan, belum permanen. Jadi nanti difokuskan semisalkan ada yang berniat membantu di masjid ini, kita fokuskan ke toilet atau WC-nya dulu Pak ya, sama tempat wudhunya. Oke. Baiklah kawan-kawan ya, jadi tadi kita sudah melihat seperti apa WC atau tempat wudhu yang akan dibangun. Jadi misalkan kita open donasi boleh Pak ya? Boleh, silakan. Menerima lah apa yang dibantu orang. Kita pun transparan, jika ada yang ingin datang langsung kita bikinkan kwitansi dan kita cap nanti atas nama masjid. Yang kita takutkan perantara nanti Bu Indra, yang bahayanya perantara kan. Jadi kita nggak mau lahan masjid ini dijadikan ladang untuk cari duit. Betul. Kita betul-betul untuk ibadah. Untuk masjid ya Pak ya. Masjid. Baiklah kawan-kawan ya, jadi dengan mengucap bismillah saya atau kami lah membuka open donasi. Jadi bagi kawan-kawan yang mau menyumbangkan sedikit rezekinya untuk masjid ini, kami persilahkan. Nanti kawan-kawan bisa lewat saya, nanti nomor saya ada di deskripsi, ataupun bisa langsung datang ke masjid sini. Jadi gini Pak, ini kan kita sifatnya open donasi. Nanti ini ada bapak-bapak juga, ada Bang Cecep. Nanti bisa lihat di channel saya, nama channelnya Indrasis Vlog. Di situ nanti di deskripsi akan saya cantumkan saldo untuk pembangunan masjid ini. Kalau kawan-kawan sekalian ada dananya nanti masuk, akan kita cantumkan di deskripsi. Jadi nanti kawan-kawan sekalian yang menyumbangkan, yang mendonasi bisa lihat di deskripsi. Begitu juga nanti dengan Pak RT. Nanti Pak RT lihat saja di channel saya, di video itu, misalkan ada dana yang masuk, akan kita cantumkan di situ. Jadi semua nanti tertulis atau tertuang di situ. Jadi kita sama-sama inilah membuka donasi untuk pembangunan masjid ini. Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa apa ya, membuat masjid ini lebih baik lagi gitu Pak ya. Dan kita pun gimana ya, sangat masih ini lah Pak ya, sedih juga lihat masjid seperti ini. Baiklah kawan-kawan ya, jadi saya rasa cukup sekian video kita di sini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.